atau di sore hari ini kembali kita uh, melanjutkan pelajaran di Kitabul Buyu di bab syurutihi wa ma naha anhu min bulughil maram, di kitab yang membahas tentang jual beli dan bab yang terkait dengan syarat-syarat dan apa-apa yang terlarang darinya. Nah, dan kita akan masuk di hadis yang ke 804. Hadis yang 804, qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis semoga Allah merahmati beliau, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari sahabat yang mulia Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yahillu salafun wa bai'un, tidak halal menggabungkan antara salaf dengan jual beli, wala syartani fi bai'in, dan juga tidak halal ada dua syarat dalam jual beli, dalam satu jual beli, wala ribahu ma lam yudman, juga tidak halal seseorang mendapat keuntungan tanpa ada usaha dan pengorbanan, wala bai' ma laysa indak, dan juga tidak halal seseorang atau tidak boleh menjual apa-apa yang dia tidak miliki. Rawahul khamsatu wa sahahahu Tirmizi wa Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 5 dan disahihkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi dan juga Imam Ibnu Khuzaimah dan Imamul Hakim. Naam. Wa akhrajahu fi ulumil hadis min riwayati Abi Hanifah an Amr wal an Amr wal madhkur bi lafdhin naha an bai'in wa syartin, wa min hadzal wajhi akhrajahu at-Tabrani fil Awsat wa huwa gharib. Dan juga dikeluarkan dalam ulumul hadis dari riwayatnya Abu Hanifah dari Amr yang disebutkan dengan lafaz telah dilarang dari jual beli dan syarat. Dan dari sisi ini itu dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat, dan itu adalah lafaz yang gharib. Ini hadis yang ke-803 yang bersama dengan kita. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yahillu, tidak halal. Kalau dikatakan tidak halal, maka itu artinya haram. Dan inilah yang sebenarnya sesuai dengan tekstual daripada hadis. Jika dikatakan tidak halal, Anda melakukan ini, maka itu artinya Anda haram melakukan hal tersebut. Sebab di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan yang halal itu adalah lawan daripada yang haram.
Seperti misalnya dalam suratul Nahl ayat 116, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadza halalun wa hadza haramun." Dan jangan kalian berkata atau mengucapkan sesuai dengan apa yang disifati oleh lisan-lisan kalian berupa kedustaan. Ini adalah halal dan ini adalah haram. Litafsiru 'ala Allahil kadhib. Untuk mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya, salafun wa bai'un. Tidak halal menggandengkan antara salaf dengan bai'. Dan salaf maknanya di sini adalah al-qard atau ad-dain, utang. Di dalam hadis-hadis yang terkait dengan muamalat, kalimat as-salaf atau kata as-salaf itu dimaknai dari salah satu dari dua hal. Yang pertama adalah tentang jual beli salam, ya. Jual beli salam itu disebut dalam hadis dengan salaf. Demikian pula dengan ad-dain, utang. Nah, dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar, yang mana beliau menukil dari Imam Al-Baghawi rahimahumallahu ta'ala. Jadi tidak halal menggabungkan antara utang dan jual beli. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala syartani fi bai'in. Juga tidak halal atau tidak boleh di dalam sebuah akad jual beli ada dua syarat. Dalam akad jual beli ada dua syarat. Nah, ini larangan yang kedua, ya, dari 4 larangan yang disebutkan oleh Rasulullah. Larangan menggabungkan antara utang dan jual beli, dan larangan melakukan atau mengajukan dua syarat dalam sebuah akad jual beli. Yang ketiga, tidak larangan untuk mengambil keuntungan tanpa ada usaha, tanpa ada pengorbanan. Dan juga larangan menjual sesuatu yang belum dimiliki. Belum dimiliki sepenuhnya atau milku tam secara sempurna. Hadits ini menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam disifati dengan jawami'ul kalim. Kalimat-kalimat yang ringkas namun cakupannya, maknanya itu sangat luas dan mendalam. Dan insyaallah ini yang akan kita pelajari sedikit demi sedikit. Dan sekedar informasi, telah beredar dan telah masuk dari beberapa orang ummahat sebuah pertanyaan yang saya anggap itu satu pertanyaan, walaupun dengan redaksi yang macam-macam, terkait dengan donasi Jumat. Ya. Nah, walaupun sebenarnya donasi Jumat tersebut ada beberapa hal yang mungkin perlu untuk kita benahi. Ya, bahasanya lebih pantas kita benahi. Karena kalau dikritik mungkin ada yang tersinggung lagi. Ya. Biasanya ummahat itu begitu. Ya. Bawaannya baper. Sedikit dikritik langsung tersinggung. Iya, biasanya seperti itu. Akhirnya malas belajar. Iya, malas datang ta'lim
dan seterusnya. Padahal itu hal yang biasa. Nah, itu hal yang biasa. Kalau kita tidak pernah dikritik, tidak pernah mendapatkan masukan dan seterusnya, kita tidak akan pernah tahu mana hal yang perlu untuk dibenahi. Nah, sekaligus koreksi untuk kita semua yang semangat posting jualan dan seterusnya, itu perlu kita tahu ilmunya. Bukan cuma perlu kita tahu bagaimana kita berdonasi dan seterusnya. Nah, perlu kita belajar sungguh mendalam apa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Iya, la yabi' fi suqina illa faqih. Jangan seseorang melakukan jual beli di pasar kami kecuali dia faqih, faham masalah muamalat. Faham masalah muamalat. Nah, walaupun saya sangat salut dengan niat baik, ya, apakah itu dengan donasi Jumat atau membantu sesama dan yang lain-lainnya, ya, tetapi perlu kita tahu ada hal-hal yang mungkin, ya, perlu untuk kita pelajari mengenai hal tersebut. Nah, ini biasanya kalau hal-hal yang seperti ini dikritik, ya baper. Ya, dianggapnya kita mengkritik hak kebaikan. Padahal terkadang teknis pelaksanaan itu yang perlu dibenahi, bukan kebaikannya. Nah, tayyib. Di sini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal menggabungkan, ya, antara utang dengan jual beli. Nah, tidak halal atau haram menggabungkan utang dan jual beli. Nah, bagaimana model menggabungkan utang dengan jual beli? Nah, di antara contoh menggabungkan utang dan jual beli itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, misalnya si A dengan si B. Si B butuh pinjaman. Si A punya uang, punya dana. Si A memberikan pinjaman kepada si B. Si A memberikan pinjaman kepada si B. Nah, terjadilah akad utang piutang. Iya, si B meminjam dari si A. Si A memberikan pinjaman kepada si B. Paham sampai di sini? Kemudian si A memberikan syarat. Iya, saya berikan utang, tapi kamu harus jual apa ya? Misalnya tanahmu kepada saya. Iya, saya kasih utang kamu, tapi syaratnya kamu harus jual tanahmu itu kepada saya. Iya. Nah, ini bentuk atau model yang pertama. Nah, model yang kedua, oh, sama dengan yang tadi. Iya. Tetapi di awal si BA tidak mempersyaratkan hal tersebut. Nih, B, saya pinjamkan kamu uang sekian. Si B terima uangnya. Kamu bayar sebulan dari sekarang. Ya. Nah, ketika sampai sebulan kemudian si A menagih. Iya, saya datang menagih utang. Iya, anggaplah begitu kasarnya. Nah, maka si B mengatakan, saya tidak ada uang untuk bayar utang. Oke, kalau memang tidak ada, kamu punya tanah, kamu jual saja itu sama saya. Nanti kita baku hitung. Ya.
Kamu jual saya tanahmu kepada saya, nanti kita baku hitung. Ya, sekalian dengan utangnya. Ini sama. Ya. Nah, ini modelnya sama. Nah, kenapa sampai hal tersebut terlarang? Kenapa hal tersebut sampai diharamkan? Apa ilahnya? Ya. Nah, sebab tolong dipahami dengan baik asal daripada muamalat termasuk jual beli. Hukum asalnya, kaidahnya itu adalah al-aslu fil ibahati, al-aslu fil muamalat al-ibahah. Hukum asal muamalat itu hukumnya adalah mubah, boleh. Sampai ada dalil yang melarang. Iya. Lalu ketika Nabi melarang dari sesuatu atau nas syar'i melarang dari semua amalat, pasti ada ilahnya. Pasti ada alasannya. Pasti ada sebabnya. Iya. Dan hukum, apakah itu halal, apakah itu haram, makruh, dan seterusnya, artinya berubah hukumnya, iya, itu sangat terkait dengan illah. Iya. Nah, kaidahnya bagaimana? Al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adama. Hukum itu berputar bersama dengan adanya illah. Adanya alasan atau sebab. Ada illah, ada hukum. Berubah hukum. Tidak ada illah, tidak berubah hukum. Kembali ke hukum asal. Nah, kalau ini bisa kita pahami dengan baik dan benar, maka insya Allah begitu dapat permasalahan dalam bisnis kita, kita akan mudah mendeteksi. Nah, kita akan mudah mendeteksi. Nah, apa ilahnya menggabungkan utang dan jual beli? Ilahnya sebab di balik pengutangan tersebut dia mengambil manfaat. Dia mengambil manfaat. Dan kaidahnya dalam masalah utang piutang, sebab ini akad tabarruat. Akad tabarruat, akad sosial, tolong menolong. Tidak boleh mengambil keuntungan di situ. Ya. Nah, kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mengambil keuntungan dari hal tersebut, itu riba. Itu riba. Nah, pinjaman. Anda mengambil keuntungan dari situ. Ya. Akadnya akad pinjaman, akad utang piutang, akad tabarruat. Ya. Nah, ini ada 4 akad sebenarnya dalam muamalat itu. Salah satunya akad tabarruat, yang kedua akad muawwadat, akad komersil. Ya. Nah, akad komersil itu muawwadat. Ini orang yang memberikan utang harusnya tidak boleh mengambil keuntungan. Sebab itu akadnya tabarruat, bukan muawwadat. Ya. Nah, tapi dia memberikan persyaratan yang dengan persyaratan tersebut dia bisa mendapatkan keuntungan. Kalau tadi, oke, saya pinjamkan kamu duit, tapi tanahmu kamu jual sama saya. Di kondisi seperti itu, ya, orang yang punya tanah ini yang diberikan pinjaman uang atau dana, itu tidak bisa bebas untuk menentukan harga dengan sesuai dengan kenyamanannya. Beda di kondisi normal. Maksudnya di kondisi yang dia tidak punya utang, dia tidak ada beban. Iya, dia bisa jual sesuai dengan harga pasaran. Tapi ketika di kondisi seperti itu, otomatis, dia akan mungkin jual di bawah harga yang seharusnya. Sebab dia jual kepada orang yang berjasa kepada dirinya, memberikan dia utang. Atau di kondisi yang kedua, belum ada transaksi
dibuat. Kecuali transaksi piutang, utang piutang. Iya. Namun ketika dia tidak mampu untuk membayar, ya si A mengatakan, ya oke, kamu jual aja tanahmu sama saya. Kita kasih baku apa namanya? Baku apa? Antara utangmu dengan tanahmu. Kasih baku sembaki. Iya. Nah, otomatis ketika itu dia juga dia tidak akan jual dengan harga yang tinggi sebab untuk bayar utang ini. Iya. Nah, ini bikin transaksi seperti itu saja dia sudah dapat, si A sudah dapat keuntungan. Iya. Nah, apalagi kalau terjadi transaksinya diambil itu tanah. Dan kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa ribah. Semua keuntungan, ya, semua utang yang ia mengambil keuntungan dari hal tersebut, maka keuntungannya itu adalah riba. Ini alasannya kenapa Nabi, ya, tidak menghalalkan yang namanya utang digabung dengan jual beli. Di dalamnya ada praktek riba. Nah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin yang muncul pertanyaan, bagaimana kalau misalnya jual beli tanah tersebut, dia jual tanahnya tetap dengan harga yang normal atau mungkin lebih tinggi, sehingga si A yang meminjamkan dana itu tidak mendapat keuntungan dari hal tersebut. Paham maksudnya? Paham ya? Iya, dia tidak dapat keuntungan. Nah, iya. Kalau tadi kemungkinan pasti dapat keuntungan. Kalau ini bagaimana kalau tidak dapat keuntungan? Artinya, tanahnya tetap harganya normal. Iya. Nah, tidak ada pengaruhnya antara utang yang dia berikan dengan harga tanah tersebut. Nah, maka al-hukmu yaduru ma'alillah. Hukum itu berputar sebagaimana adanya illah. Kalau tidak ada riba, maka itu menjadi boleh atau menjadi halal. Sebab alasan utamanya adalah adanya unsur riba di situ. Kalau tidak ada unsur ribanya, atau dengan kata lain, tidak ada dalil yang melarangnya, maka itu tidak menjadi masalah. Nah, itu tidak menjadi masalah. Iya. Nah, ini hendaknya dipahami dengan baik. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Saya tadi menyinggung terkait dengan dua transaksi. Transaksi muawwadhat dengan transaksi tabarru'at. Transaksi tabarru'at itu akad transaksi yang intinya non komersil. Iya, saling tolong menolong, membantu sesama. Itu seperti utang piutang, sedekah, infak, hibah, wakaf. Paham ini sampai di situ? Iya, ini non komersil. Iya. Nah, adapun yang muawwadhat seperti jual beli, sewa menyewa, nah, dan yang semisal dengan itu muawwadhat komersil. Di tabarru'at itu tidak boleh orang mengambil keuntungan. Iya, ambil keuntungan riba. Nah, ambil keuntungan riba. Sedangkan di muawwadhat orang boleh mengambil keuntungan sebab memang itu komersil, jual beli, dan seterusnya. Silahkan, selama terpenuhi syarat dan tidak ada unsur di dalamnya pelarangan dalam syariat.
Nah, sewa menyewa dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan hadis ini, ya, oleh sebahagian ulama itu menyebutkan bahwasanya semua transaksi yang bentuknya muawadhat, komersil, tidak boleh digabungkan dengan transaksi yang sifatnya atau bentuknya tabarruat, non komersil. Jual beli mewakili muawadhat. As-salaf itu mewakili tabarruat. Nah, tabarruat non komersil. Nah, itu yang diterangkan oleh para ulama. Tidak boleh menggabungkan dua transaksi tersebut. Kalau memang mau muawadhat, muawadhat. Iya. Kalau mau tabarruat, tabarruat. Nah, sebagai contoh, iya. Ada yang punya motor. Ada yang butuh motor untuk dipakai. Sewa apa? Ada yang butuh motor untuk dipakai. Iya. Yang satunya menyiapkan motor. Silakan buat akad. Apakah akadnya muawadhat atau akadnya tabarruat? Kalau akadnya muawadhat, iya, silakan ambil keuntungan. Iya, contoh, ini kamu butuh motor ya? Iya, ini kamu sewa motor saya. Sekian jam, sekian. Ya, kembalikan dengan posisi jarum persis sama dengan ketika Anda pinjam. Ya, sewanya sekian, 1 jam 50.000. Iya. Nah, 1 jam berapa? 50.000. Nah, ini kadang ini istilah kalau orang tanya berapa 1 jam, banyak orang salah paham. Iya. Nah, seperti itu. Ada katanya teman yang bertanya kepada perempuan yang dandanannya atau pakaiannya terbatas. Tidak cukup kayaknya, ditanya 1 jam berapa? Tersinggung dia. Padahal 1 jam 60 menit. Nah, kenapa tersinggung? Karena gayamu saja sudah makaleleng. Ya, nah, sewa 1 jam sekian. Oke, ini namanya kata apa? Muawadhat, sewa menyewa. Boleh enggak ambil keuntungan? Boleh. Selama tidak sejenis. Paham? Iya. Nah, oke. Kamu sewa 1 jam 50.000. Kamu pinjam jam 3. Pulang ke sini jam 4:05. Sebab perjalananmu ke sini 5 menit. Tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Paham ya? Iya. Atau akadnya tabarruat. Kamu pinjam aja motor saya. Saya kasihan sama kamu. Kamu datang wajahmu sudah wajah permohonan. Iya. Kasihan sekali kali aku. Apalagi curhat di media sosial. Nah, aku berdoa. Bukan berdoa. Mengumumkan. Nah, oke, kamu pinjam. Ini kuncinya. Iya. Digas-gas motornya. Begitu mau berangkat. Jangan lupa ya. Dia itu pakai pertalite. Ya. Ya kalau mau kasih polki, alhamdulillah. Iya. Maka yang meminjam siap komandan. Berangkatlah dia pinjam. Saya tanya, ini ambil keuntungan enggak? Ambil keuntungan enggak? Ambil. Apa keuntungannya? Bensin. Bukan bensin. Pertalite alias BBM. Ya. Apakah ini riba atau bukan? Riba atau bukan? Riba, dia ambil manfaat. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa, dia ambil manfaat. Apa manfaatnya? Bensin full. Ya. Nah, makanya kalau mau seperti itu, mau tidak kena itu, ambil akad muawadhat. Akad komersil, kamu sewa aja kalau begitu. Kalau tidak mau, ya mau ambil tabarruat, pinjam silakan. Kau mau isi ke, tidak mau isi ke urusanmu. Ya. Nah, asal jangan mogok pulang. Nih, kalau mogok pulang kan, gimana begitu?
Ya. Nah, nah ini yang meminjam juga dalam hatinya, kapan saya tidak belikan bensin ini, tidak kasih pinjam akak lagi. Ya, akhirnya dia pinjam kasihan, nak belikan bensin, kemudian nak cuci baik-baik, nak kasih miloi. Ya, masya Allah kalau itu si fulan dipinjamkan, pokoknya milo itu anu melisu. Ya, naam. Iya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini dua hal tidak bisa digabungkan. Iya. Nah, tidak bisa digabungkan. Anda harus pilih salah satunya. Iya. Dan kalau itu tabarruat, jangan ambil keuntungan. Iya, sebab tabarruat non komersil, muawadat komersil. Atau sekalian muawadat tadi, bukan cuma menyewa. Saya jual ini. Silakan. Mau beli motorku? Silakan. Saya jual dengan harga sekian. Iya. Nah, sekalian dengan itu kalau memang mau komersil. Nah, tidak boleh menggabungkan dua hal tersebut jemaah sekalian. Akad yang muawadat dan akad yang tabarruat. Nah, paham sampai di sini? Kalau sudah paham sampai di sini sudah ada gambaran itu dengan masalah yang beredar di umat itu. Masalah open donasi Jumat itu akad apa? Ya, kalau itu akad muawadat silahkan itu komersil. Kalau itu akad tabarruat membantu, menolong, tabarruat sosial, Anda jangan mengambil keuntungan. Ya, sudah ada gambaran? Kalau sudah ada gambaran, enaklah kalau begitu, silahkan. Nah, ini jemaah sekalian, iya, rahimani wa rahimakumullah. Ada kaidah yang disebutkan, iya, oleh para ulama yaitu la yajma' baina muawadhah wa tabarru'. Tidak boleh menggabungkan iya antara akad transaksi yang muawadat komersil dengan yang tabarruat sosial membantu. Nah, maka tidak boleh Anda gabungkan jual beli dengan utang, sewa menyewa dengan utang, sewa menyewa dengan hibah, sewa menyewa dengan sedekah, ya, jual beli dengan infak, jual beli dengan sedekah, tidak boleh Anda gabungkan. Sebab dua itu akad berbeda. Ya. Nah, dua akad tersebut adalah dua akad yang berbeda. Nah, terkait dengan apa yang saya singgung tadi tentang sejumlah pertanyaan, ya. Misalnya, apa hukumnya? Mau Kak bertanya? Iya, bertanya mungkin. Bagaimana hukumnya saya open donasi Jumat terus uang tersebut saya kelola jadi nasi kotak dan ada keuntungan saya dapat di situ? Saya tanya, open donasi Jumat itu muawadat atau tabarruat? Itu akad komersil atau non komersil? Komersil atau non komersil? Ini kalau masih bingung, kita belajar dari awal lagi. Komersil atau non komersil? Non komersil dari donasi. Ya. Nah, donasi ini mau dibuatkan nasi Jumat. Nasi Jumat tersebut ternyata tidak ada yang siap untuk tidak ada yang menyiapkannya kecuali harus dibeli. Ya, kan begitu. Nah, di sini iya, katanya bolehkah saya kelola nasi kotak dan ada keuntungan saya dapat? Kalau mau demikian modelnya, satu, Anda mesti sampaikan ke pihak donasi bahwa Anda yang mengelola dan Anda dapat keuntungan. Sebab dia berikan ke Anda itu adalah bentuk apa? Tabarruat. Ya. Anda mau ambil keuntungan, sampaikan. Nih, saya ada untung, boleh saya kelola? Boleh. Apakah boleh saya dapat keuntungan? Boleh, katakan boleh, silahkan. Ya. Nah, apa yang juga disebutkan mungkin apa yang datang dari Ustadz Aris Munandar, alhamdulillah saya kenal juga dengan beliau. Iya.
itu tidak bisa disepelekan juga. Iya, memang itu salah satu disebutkan di mazhab. Iya. Tetapi iya, yang tapi tepat adalah seperti itu tadi. Iya. Naam. Iya. Lebih tepat seperti itu tadi. Iya. Kecuali kalau pihak yang mendonasi niatnya jual beli, saya bukan donasi, saya mau beli nasi kotakmu untuk Jumat, untuk nasi gratis. Nanti kamu bagikan. Itu lain ceritanya. Tapi yang dia maksudkan ini donasi. Iya kan? Nah, ini makanya itu tadi. Silakan Anda mau dapat keuntungan berapa, Anda mau model apa, sampaikan ke pihak yang mendonasi. Iya, donasinya dalam bentuk seperti ini. Tidak perlu juga Anda umumkan keuntungan sekian, tidak perlu. Sampaikan ke pihak yang mendonasi. Iya, dari uang yang terkumpul tersebut saya dapat keuntungan, bolehkah saya ambil keuntungan? Iya. Kalau pihak yang mendonasi mengatakan tidak ada masalah, jalan. Iya. Nah, tapi kalau dia tidak tahu, iya, Anda tidak boleh seperti itu. Sebab Anda hanya dikasih wewenang untuk donasi. Nah, kemudian bagaimana solusinya jika ada orang yang menitipkan uang dibuatkan makanan, lalu makanan itu kita bagikan? Ya tidak ada masalah. Iya. Nah, tidak ada masalah yang seperti itu. Iya. Ada juga yang sebelum-sebelumnya ini mana nih? Kayak model-model seperti itu. Pertanyaannya dengan diawali dengan apa ini? Ini pendapat yang disebutkan Ustadz Aris, banyak kita temui orang yang buka donasi untuk berbagi makanan, tapi dia sendiri merangkap wakil dari donatur dan juga sebagai penjual. Hal ini haram menurut Syafi'i dan Hanabilah. Ya di sana ada namanya akad antara penjual dengan pembeli. Iya, masa itu tonjol orangnya? Kan tidak mungkin. Iya. Nah dari sisi itu mungkin yang sampai dikatakan oleh mereka ini adalah haram. Namun yang lebih tepat, insyaallah taala, silakan Anda sampaikan ke pihak mendonasikan. Iya, supaya transaksinya jelas. Nah, ini yang saya ketahui ya. Nah, jadi siapapun yang open donasi, iya. Nah, apapun bentuknya, iya. Kalau Anda mau ambil, kalau Anda yang kelola, silahkan sampaikan ke pihak mendonasi. Saya ambil keuntungan dari pengelolaan ini. Sebab dia akadnya ke Anda tabarruat. Iya. Nah, kalau dia katakan tidak ada masalah, silahkan jalan. Kemudian yang kedua, iya, yang disampaikan juga saya, ini makanannya dia dari harga 12 atau 25 atau 20 di downgrade, bukan upgrade, down. Jadi 10.000. Itu juga tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Nah, apalagi kalau sepengetahuan pihak yang mendonasikan, tidak ada masalah insyaallah taala. Ya. Yang ketiga, dibawa ke pasar, dibagikan ke sana dan seterusnya. Masya Allah, saya sangat salut dengan hal tersebut. Ya, Anda bisa berbagi nasi Jumat, mungkin ratusan, ribuan nasi kotak. Hanya yang saya ingin ingatkan, ya, mungkin kita perlu menggunakan yang namanya suryakanta atau scanner. Ya, coba kita lihat teman-teman kita yang biasa kita panggil pergi taklim. Mungkin kasihan Anda tidak makan dalam satu hari. Ya, dibandingkan cari orang sana tidak jelas. Dia sholat atau tidak sholat. Dia tidak Jumat mungkin. Ya, tidak jelas agamanya dan seterusnya. Saya salut dengan apa yang disebutkan itu. Tapi coba yang biasa kita jawab, ayo kita pergi belajar, ayo kita taklim. Kita mungkin tidak tahu kondisinya. Ya, mungkin dalam sehari cuma satu kali makan. Ya, apalagi mereka yang tidak ada pikasian yang mencarikan nafkah. Ya, tahu itu? Iya, walaupun mungkin mereka tidak pernah meminta-minta. Iya, tidak pernah saya minta-minta. Iya, tapi setiap ketemu selalu senyum, menutupi kekurangan dirinya. Iya, kadang kita tidak perhatikan itu. Kita sibuk malah dengan yang di luar sana.
yang tidak jelas bagaimana ibadahnya, tidak jelas bagaimana penuntut ilmu apa bukan. Ini yang kadang saya mau bukan mengkritik ya, mungkin perlu dibenahi. Hanya kadang saya ingat, biasanya baper lagi. Ya, bawaannya baper. Saya ingat dulu ketika masalah Mas Hamba itu. Ya, baper lagi. Padahal saya cuma dapat arahan dari atas, dari guru saya. Ya, arahkan ikhwan dan ummahat di sana begini. Arahan itu juga yang saya sampaikan. Baper. Ya, bayangkan, baper. Iya. Mungkin sampai hari ini atau mungkin sampai hari kiamat bapernya. Padahal itu untuk membenahi. Iya. Saya juga khawatir. Makanya saya bilang sama istri, enggak usah. Saya belum bisa berikan bahasa yang pas untuk jawaban pertanyaan yang masuk yang terkait dengan masalah itu. Jangan sampai baper lagi. Padahal niatnya benar. Niatnya benar, cocok, kita salut. Hanya teknis yang kadang perlu diperhatikan. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan tidak lagi status di Facebook begini dan seterusnya. Iya, kan biasanya begitu. Iya, kebaperannya ungkapkan di Facebook. Apa salahnya kau kritik saya? Iya, tidak ada salahnya, silahkan kritik saya. Iya. Nah, ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tolong ketika kita mau open donasi seperti itu, perhatikan orang-orang yang baik dari sisi ibadahnya. Dia adalah penuntut ilmu dan seterusnya. Termasuk keluarga Anda yang mungkin selama ini tidak suka dan benci Anda disebabkan Anda iltizam dengan sunnah. Itu Anda dapat 2 pahala di situ. Pahala sedekah dengan pahala silaturahmi. Ya. Bukan saya mengatakan tidak perlu perhatikan orang di luar sana. Bukan. Tapi coba lihat, yang paling besar maslahatnya mana? Penuntut ilmu itu harus tahu itu. Mana yang paling besar maslahatnya, mana yang paling kecil mudaratnya. Karena kalau cuma sekedar berbagi ya, pokoknya ini bawa kelurahan sana, bawa sana. Pokoknya asal dapat orang kasih. Kan begitu. Iya, kelihatan dia miskin, wajah miskin, kental itu wajah miskin, memelas, kasih nih. Iya, dan seterusnya. Iya. Nah, coba perhatikan. Iya, mana yang paling besar maslahatnya, mana yang paling kecil mudaratnya. Mudah-mudahan dari apa yang saya sebutkan ini tidak ada yang baper. Ya. Jadi itu jawaban saya, tidak usah lagi pertanyaan terkait dengan itu. Silahkan open donasi, tidak ada masalah. Ya, yang memberikan donasi kepadanya sampaikan. Ya, Anda mau ambil keuntungan dari situ, silahkan sampaikan. Saya Pak Baluk makanan, saya pembuat makanan. Mungkin ada keuntungan dari sini. Apa boleh? Kalau dia katakan boleh, silahkan jalan. Ya. Nah, sebab dia tabarruat kepada kaum muslimin. Nah, ini saya kira jemaah sekalian. Ya, hanya poin pertama saya bisa sampaikan di kesempatan ini. Saya kurang begitu fit ini. Nah, mungkin yang berikutnya itu disampaikan di kesempatan berikutnya. Yang kesimpulannya, tidak boleh menggabungkan akad yang transaksinya muawalat, komersil dengan akad yang transaksinya tabarruat atau non komersil. Iya, sudah kita kasih contoh tadi. Semoga bisa dipahami. Wallahu taala a'lam. Waduh, ini mirip-mirip lagi. Ternyata umat kita banyak peminatnya. Banyak peminatnya. Maksudnya banyak yang berminat memberikan donatur. Salah bahasa lagi. Apakah haram juga? Loh, kenapa langsung haram ini? Hukumnya melalui saya para donatur mengirimkan dana tiap pekan. Tapi saya percayakan dikerjakan oleh orang tua saya dan tidak ada pembagian keuntungan antara saya dengan orang tuaku. Mohon penjelasannya. Iya, ini kayaknya kurang paham, masih kurang paham ini. Nanti kalau memang masih kurang paham, pekan depan itu saya ulangi lagi. Ya. Nah, ini tidak menjadi masalah donatur mempercayakan ke Anda. Anda percayakan kepada siapa saja. Orang tua,
atau orang lain, tidak ada masalah. Ya. Nah, tapi Anda mesti melaporkan ke pihak donatur. Kan begitu. Ya kan? Silahkan. Tidak ada masalah yang seperti ini. Anda sampaikan aja ke pihak donatur. Kalau masalah Anda mau dapat keuntungan apa tidak, itu urusan Anda. Ya. Nah, tapi ketika ada keuntungan, coba sampaikan ke pihak donatur. Pihak pengelola mendapat keuntungan sekian. Atau bolehkah dia mengambil keuntungan? Nah, jadi ini tidak menjadi masalah. Afwan Pak Ustadz ini bertanya, di luar tema. Saya ahwat belum memakai cadar. Tapi saya memakainya pada saat pergi ke kajian. Saya pakai sebagai pengganti masker. Sebab cadar bahannya nyaman dan masker qadarullah dari masker. Qadarullah saya memiliki riwayat asma. Sesak kalau harus memakai masker bila tidak dilepas saat kajian berlangsung. Yang mana tidak boleh melepasnya dengan kondisi seperti ini wabah. Bagaimana hukumnya dari apa yang saya pakai ini lepas pakai? Iya, tidak ada masalah. Iya. Lepas pakai masker. Iya. Ini adalah ikhtiar kita. Iya, salah satu di antara ikhtiar. Iya. Kalau kita yakin bahwa seluruhnya yang hadir itu negatif COVID-19. Kemudian jaga jarak. Cuci tangan sebelum masuk. Steril dan seterusnya. Iya, itu tidak mengapa Anda buka lepas. Iya. Tapi biasanya kalau para ummahat itu tidak enak kalau tidak rapat-rapat. Tidak enak kalau tidak cipika-cipiki. Beda aja kalau para ikhwah. Paku halo-halo aja dari jauh. Ya. Nah ini. Tapi kalau semua potensi yang saya sebutkan tadi tidak ada, asalnya tidak ada masalah buka lepas masker dan seterusnya. Ya. Sebab ini hanyalah ikhtiar kita. Tapi jangan disepelekan. Demikian wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.